Shalom kepada Bapak dosen, Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul tentang persetubuhan ayah anak yang ditinjau dari kajian historis kritis dalam kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan ayat 38. Adapun pendahuluan bahwasanya sering terjadi berita-berita persetubuhan antara ayah dan anak kandungnya. Itulah yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul tentang persetubuhan ayah anak. Dalam kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan 38 ini berbeda hal dengan yang terjadi. Tetapi inilah yang menjadi sebuah penasaran penulis, mengapa penulis mengambil ini. Dalam kitab ini diceritakan tentang persetubuhan yang terjadi antara kedua anak perempuan Lot dan dirinya sendiri. Adapun perencanaan itu terjadi akibat dari rencana dari anak perempuan Lot. Inilah yang menjadi cerita tentang sebuah perilaku yang sangat tidak memiliki moral. Oleh sebab itu, penulis melihat dari kata persetubuhan. Dalam teks tidak ada dijelaskan, tetapi penulis melihat dalam kata tidur, yakni berhenti dalam KBBI. Dalam bahasa aslinya, sakapti yang memiliki arti berbaring, tidur, meniduri, atau dengan kata lain hubungan seksual. Lalu kata ayah berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu ab, dan anak berasal dari kata benot, tetapi dalam teks yaitu anak perempuan yakni fem. Dalam kitab Kejadian ini, bahwa kitab Kejadian ini adalah kitab yang sebuah sebutan tradisional bagi kitab-kitab Pentateuk yang lain. Dan kata Pentateuk ini adalah sebuah bentuk Latin dari istilah Yunani, yakni kitab 5 bagian. Dan kitab Kejadian ataupun kitab Taurat ini adalah Bereshit, yang artinya adalah pada mulanya. Dalam kajian ini penulis mengambil metodologi, yakni metode historis kritis. Oleh sebab itu, dalam metode ini ada tafsiran kritik teks, di mana dalam kritik teks ini terjadi beberapa perbedaan dalam Alkitab LAI, NIV, NLT, KJF, dan NKJF dari kata keturunan. Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan, yakni penulis lebih setuju dengan bahasa LAI yaitu keturunan, karena yang dipilih sudah cukup kuat dan kata itu terhubung dengan kata yang sebelumnya dan kata yang sesudah dari teks itu daripada terjemahan yang lain, yaitu kata benih, garis keluarga, dan juga silsilah. Dalam kitab sumber atau kritik sumber yang dapat dilihat dalam kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan ayat 38 ini adalah kritik sumber Y atau dengan sebutan Yahwis, yakni kitab ini merupakan kitab Y adalah sebuah berkat dan kutukan. Dikatakan berkat, dilihat bahwa bangsa yang terberkati itu adalah bangsa dari keturunan Abraham, dan orang yang terkutuk itu adalah keturunan dari bangsa-bangsa lain. Dalam kritik teks, penulis melihat bahwa kritik atau teks ini merupakan teks narasi, yakni dikatakan narasi adanya dialog, adanya narasi yang terjadi antara kedua putri Lot, yakni anak sulung dan anak bungsu Lot itu sendiri. Dalam kritik bentuknya, bahwa kritik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama dalam ayat pasal pertama dengan pasal 11 yang merupakan sejarah awal pada kitab ini. Dalam pasal 12 sampai 50 yakni sejarah patriarki. Dan adapun sisi leben yang diambil adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh kedua putri Lot ini adalah pelanggaran peraturan dan yang untuk melakukan perkawinan sedara. Dalam tafsiran ayat dapat dilihat bahwa dalam ayat 30 ini Lot dan kedua putrinya itu keluar dari Zoar dan menetap di sebuah gua. Dalam kata lain, Zoar itu adalah menjadi tempat perlindungan.
dan itu dapat dilihat dalam ayat 21. Adapun Zoar itu menjadi tempat perlindungannya adalah sebuah permintaan dari Lot itu sendiri. Dan nama Zoar itu dihubungkan dengan penyebutan Lot akan tempat itu sebagai hal kecil yang tidak berharga. Lalu dalam ayat 31 sampai dengan ayat 32 ini menjelaskan tentang kekhawatiran yang dimiliki oleh anak Lot, kedua putri Lot, yang dimana mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan ada laki-laki yang menemui mereka karena kurangnya calon suami atau kurangnya laki-laki pada saat itu ketika mereka sedang berada di kota Zoar. Tetapi dari kata tidak ada laki-laki ini hampir tidak mungkin itu adalah sebuah ketidakbenaran. Tetapi dari perkataannya demikian menunjukkan bahwasanya dia putus asa untuk menikah. Jadi dia membesar-besarkan masalah dari yang sedang dialami pada saat itu. Dalam ayat 33 sampai dengan ayat 35, inilah peristiwa di mana kedua anak perempuan Lot itu memberikan ayahnya minum dan mereka pun tidur. Pertama melakukan itu adalah anak putri sulung dari Lot. Lalu dia menceritakan kepada adiknya dan dia pun mengatakan kepada adiknya untuk melakukan yang demikian yang telah dilakukan untuk melanjutkan keturunan dari ayahnya mereka. Lalu dalam ayat 36 ini menceritakan tentang setelah mereka melakukan hal yang demikian, anak kedua putri Lot pun mengandung dari ayah mereka. Dengan perzinahan yang terjadi, maka kedua anak Lot itu pun mengandung. Dengan semangat pengaruh serta kekuatan hidup inilah yang mengakibatkan hal itu terjadi. Penulis melihat dalam tanggapan Agustinus yang mendefinisikan bahwasanya ini sama halnya dengan kepentingan diri sendiri, di mana kepentingan diri sendiri yang dimaksud adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang gelap atau perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan oleh nafsu-nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Di dalam ayat 37 sampai dengan ayat 38 dijelaskan tentang Lot melahirkan dan anak sulung itu menamainya Moab dan anak bungsu menamainya itu Ben-Ami. Dijelaskan dalam Luther Works bahwasanya yang lebih tua mengakui dosanya atas nama putranya, tetapi di mana anak bungsu Ben-Ami yang memberikan namanya Ben-Ami bertujuan untuk menghibur dirinya, walaupun anak itu tersebut lahir dari hasil perzinahan saudara, tetapi dia mengharapkan Tuhan tidak akan membuangnya sama sekali sebagai bagian dari umat Tuhan. Dan Skopus yang dimiliki ini adalah persetubuhan saudara antara Lot dan kedua anak perempuannya. Teologi yang digunakan adalah teologi kekudusan dan teologi keluarga serta teologi perkawinan. Dan implikasi yang dapat diambil bahwasanya seorang ayah, seorang anak perempuan mengasihi ayah kandungnya. Apalagi seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa kasih sayang seorang anak perempuan itu lebih besar kepada ayahnya. Dalam sebuah syair lagu yang mengatakan, Audo bawa na parjolo di idaho di portibion, audo bawa na parjolo di haholongiho. Syair lagu ini menandakan bahwa cinta ayah kepada anak perempuannya sangatlah besar. Dan dalam lagu Tondi Tondiku tersebut juga tersirat syair lagu yang mengatakan, Hodo gabe panggoaraki, jalahona laman jujung guarhi, unakku huida marsak, nasa tolap ni gogoki ubaindo, unakku huida tangis, maniak ate-ate ki manauni, hodo tondi tondiku, hodo hagogo okku. Di mana syair lagu inilah yang mengatakan, yang dinyanyikan semua orang untuk mengutarakan isi hatinya, bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuannya itu adalah sangat besar, dan ayah akan melindungi anak perempuannya dan tidak akan membiarkan terluka oleh apapun. Dan sosok ayah akan selalu menjadi pahlawan dan melawan siapapun yang membuat anak perempuannya itu bersedih. Oleh sebab itu implikasi dan kesimpulan serta saran yang dapat diambil bahwa berangkat dari hipotesa dan asumsi bahwa yang dilakukan oleh kedua anak Lot ini adalah hal perilaku yang melanggar norma, dan ini adalah sebuah dosa,
Hal yang dilakukan inilah yang salah, di mana seharusnya kedua putri Lot itu menyadari, menyayangi ayahnya yang sudah tua, merawat serta menjaga ayahnya untuk melewati masa-masa tuanya dan bukan menimbulkan anak dari hasil perzinahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.